Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai video pembelajaran ini. Nama saya Wardatul Hasanah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. NIM saya 15441020. Saya dari Universitas Macamarga Probolinggo. Inilah beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah dampak iptek terhadap biologi. Yang pertama itu ciri-ciri berkembangnya iptek. Yang kedua dampak iptek, penanganan dan ketiga penanganan dampak iptek. Judul yang akan saya paparkan di sini adalah dampak iptek terhadap ideologi. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri berkembangnya iptek. Ciri-ciri berkembangnya iptek itu ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama adalah adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, terutama di bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. Dan yang ketiga, berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Dan yang keempat, peningkatan interaksi kultural atau kebudayaan melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita mendapatkan gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal tentang beraneka ragamnya budaya, misalnya dalam hal pakaian dan makanan. Dari berkembangnya iptek yang saat ini semakin pesat, banyaknya faktor kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia, jadi sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup mereka, terutama dalam hal pakaian dan makanan. Banyak sekali dari Indonesia sendiri meniru pakaian orang luar. Dan juga dari makanan pun, makanan Indonesia sekarang sudah semakin tidak digemari karena banyak makanan luar yang masuk ke Indonesia dan digemari oleh warga Indonesia. Yang selanjutnya adalah dampak positif. Dampak positif bagi berkembangnya iptek teknologi ini adalah yang pertama, kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi. Maksudnya kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi itu terutama berkembangnya gadget yang sekarang semakin berkembang pesat, yaitu dalam hal internet terutama. Banyak sekali di Indonesia sekarang yang udah zamannya memakai gadget yang bagus. Itu dampak positifnya bisa membuat kita semakin menambah wawasan luas. Tuh. Yang kedua, meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara yaitu dengan adanya internet yang bisa membuat kita mencari apa aja yang kita tidak tahu, bisa dengan mudahnya kita mengetahuinya. Yang ketiga, meluasnya pasar untuk produk dalam negeri. Dan yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang dampak positif, sekarang saya menjelaskan tentang dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang bisa saya jelaskan di sini hanya ada 3 poin. Yang pertama adalah gaya hidup bebas, narkoba dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya benar, karena dengan adanya teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat semakin mudah untuk mengetahui apapun yang berdampak ke negatif, dan termasuk dengan narkoba juga. Yang kedua, masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, karena banyaknya barang yang dijual maka masyarakat menjadi konsumtif. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat ini membuat masyarakat itu semakin mudah tergiur ke barang-barang yang lebih mewah, ke barang-barang yang sekarang lagi zamannya untuk digemari.
Ya, selanjutnya setelah saya tadi menjelaskan tentang dampak negatif tentang iptek, saya sekarang akan melanjutkan tentang penanganan dampak iptek. Yang pertama adalah menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misal semangat mencintai produk dalam negeri, yang dalam artian kita harus lebih mengutamakan atau mencintai produk dalam negeri daripada produk luar. Dan yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya Pancasila yang sudah yang sudah ada di Indonesia, kita sebaiknya harus lebih menerapkannya kembali. Dan yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Menanamkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya seperti contohnya agama Islam. Dalam agama Islam diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dalam artian tersebut, kita harus lebih menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa harus memandang bulu ataupun dengan pilih kasih atau karena hal yang lainnya. Dan yang terakhir adalah selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, bangsa. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya di sini memberikan daftar rujukannya, bisa dilihat di sini. Sekian paparan dari saya, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.